BTTH Kaisar Api, episode 173. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bum bum bum, Sujin dan kelompoknya baru saja selesai berdiskusi, dan tiba-tiba awan petir yang sangat gelap di langit meletus dengan fluktuasi yang sangat mengerikan. Fluktuasi ini menarik banyak murid Paviliun Fenxiang untuk melihat ke atas. Siapa senior yang memurnikan pil obat tingkat tinggi ini? Pangkat seperti itu, awan petir yang begitu mengerikan, aku khawatir pangkatnya telah mencapai tingkat alkemis kaisar kelas 2. Sungguh mengerikan, beberapa murid melirik iri pada sosok Xiaoyan di langit. Alkemis, ini jelas merupakan profesi yang menguntungkan, tetapi kondisi yang keras telah menolak terlalu banyak bakat, jadi para pengikut Paviliun Fenxiang hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah. Terlebih lagi, mampu mencapai peringkat kedua alkemis peringkat kaisar, bakat seperti itu membuat orang lain iri. Awan petir ini agak kuat. Xiaoyan perlahan menatap guntur mendalam bumi yang sangat gelap di awan petir itu, lalu membuka mulutnya sedikit. Baru saja dia menggunakan kekuatan api suci untuk membungkus dirinya dan menuangkannya langsung ke petir mendalam bumi, mencoba menghancurkannya dari dalam. Namun, yang tidak disangka Xiaoyan adalah bahwa Earth Deep Thunder ini memiliki kecerdasan spiritual yang bahkan melampaui manusia. Tepat saat Xiaoyan bergerak, Earth Deep Thunder menyadarinya, lalu dengan panik melawan Xiaoyan. Menghadapi Di Xuanlei yang begitu dikucilkan, Xiaoyan tentu saja hanya bisa menarik diri sementara dari tubuhnya. Qi Chengqi. Saat berikutnya, guntur mendalam bumi tiba-tiba berubah menjadi harimau raksasa hitam besar, mulutnya sedikit terbuka, dan kekuatan mengerikan yang melahap langit dan bumi menyebar. Aku masih tidak percaya. Ketika Xiaoyan melihat ini, ia langsung merasakan fluktuasi mengerikan pada harimau raksasa hitam itu. Dengan fluktuasi seperti itu, aku khawatir Kaisar Do Bintang 7 yang asli belum tentu mampu mengalahkannya. Hehe, beberapa orang sudah melihatnya sekarang. Transformasi guntur, kekuatan dan tenaganya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ye Meng tiba-tiba tertawa ketika melihat ini. Xiaoyan, bocah ini, punya banyak hal baik. Sekalipun dia sesombong Ye Meng, dia ingin melihat batas kemampuan Xiaoyan. Yaitu, Xiaoyan. Ling Xuan sedang berkultivasi saat itu, tetapi dia tertarik oleh suara gemuruh itu, dan segera berkata. Xiaoyan ini sebenarnya sedang memurnikan pil kekaisaran kelas 2. Dan itu berhasil. Saat berikutnya, Ling Xuan bertanya dengan tidak percaya. Ling Xuan tahu bahwa kekuatan Xiaoyan lebih kuat daripada dirinya sendiri, tetapi kultivasi apoteker 100 kali lebih sulit daripada kultivasi doki. Xiaoyan melampaui dirinya sendiri dalam keduanya, yang langsung membuat penyihir kecil di tempat ini sedikit tidak puas. Apakah Xiaoyan ini masih manusia? Daun ini terlalu mengejutkan. Sambil mendesah pelan, Ling Xuan sangat kesal saat ini. Hei, kau tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini. Tepat ketika suara Ling Xuan jatuh, Zhu Yuan, kakak senior kedua yang tidak dikenal di aula, tiba-tiba muncul dan langsung berkata. Kakak kedua, apakah kamu sudah kembali? Melihat ini, suasana hati Ling Xuan sedang baik. Beberapa saudara senior di Istana Bumi sangat menyayanginya. Meskipun mungkin karena dia putri kepala Istana Bumi, Ling Xuan tidak mempedulikannya. Saya kembali. Kali ini aku kembali untuk mengucapkan selamat tinggal kepada guru. Setelah bertahun-tahun di Paviliun Dupa terbakar, aku juga harus jalan-jalan. Zhu Yuan tersenyum tipis. Tapi bagaimana dengan reruntuhan di belakang dan kompetisi sekte? Kalau bukan karenamu, Paviliun Fenxiang kita pasti sudah terpuruk lagi. Ling Xuan terkejut saat mengetahui rencana Zhu Yuan, lalu angkat bicara. Bukankah ada Xiaoyan? Orang ini lebih baik dariku. Zhu Yuan menjatuhkan kalimatnya dan pergi perlahan. Benar saja, ujian sebelumnya memang seperti ini. Kakak senior kedua, kenapa kau repot-repot? Sesaat kemudian, Ling Xuan menatap sosok Zhu Yuan yang menghilang, dan sepertinya mengerti mengapa Zhu Yuan sengaja menantang Xiaoyan dan menyerahkan gelar murid Paviliun Fenxiang ini, ternyata untuk turun tahta agar Xian Ah bisa pergi. Xiaoyan, jangan gagal. Semua orang di Wuzuju membuka mulut mereka sedikit, jelas menantikan Xiaoyan. Hanya ada roh petir, apa kau pikir kaisar ini tidak bisa membantumu? Xiaoyan mencibir, lalu berhenti bicara. Dia merenungkan sesuatu di mulutnya, dan kemudian kekuatan api suci kaki perlahan muncul. Raung, saat kekuatan api suci berwarna kuning kaki muncul di tubuh Xiaoyan, harimau raksasa hitam itu seolah merasakan aura berbahaya, dan langsung meraung beberapa kali.
Tak lama kemudian harimau hitam raksasa itu langsung melancarkan serangannya. Harimau hitam raksasa itu mengangkat sedikit kaki depannya, dan tiba-tiba menamparkan ruang di depannya, dan tekanan besar untuk mendapatkan kembali yang tak terbatas langsung ditekan terhadap Xiao Yan. Maju, menghadapi pukulan sekuat itu, Xiao Yan tidak menghindar atau menghindar, dan langsung memicu keputusan yang membara di tubuhnya. Sebuah ki pertempuran khusus muncul setelah keputusan yang membara, dan langsung jatuh bersamaan dengan serangan harimau raksasa hitam itu. Bum bum bum, di langit, suara ledakan memenuhi langit tanpa henti. Kau memberiku trik, api membelah penguasa gelombang. Sebelum serangan tadi berakhir, penguasa kuno di belakang Xiao Yan muncul tiba-tiba, dan Xiao Yan tiba-tiba menarik napas. Seketika, serangan yang lebih besar menyerang harimau raksasa hitam itu. Bang bang bang. Pandangan harimau raksasa hitam itu terhalang oleh serangan pertama, dan dia tidak menyadari serangan kedua Xiao Yan, dan terkejut. Puf-puf, seketika, benda hitam seperti darah menyembur keluar dari mulut harimau raksasa hitam itu. Tidak bagus, Xiao Yan tidak punya waktu untuk bergembira. Saat melihat darah hitam tadi, Xiao Yan hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan rasa mati rasa yang tak terlukiskan menjalar ke seluruh tubuhnya. Huho. Harimau hitam raksasa itu langsung tertawa beberapa kali ketika melihat efek ajaib dari gerakannya, lalu tiba-tiba bergerak ke arah Xiao Yan dan melarikan diri. Kecepatan ekstrim itu, jika mengenai Xiao Yan seperti ini, saya khawatir tubuh Xiao Yan bisa langsung tertembus. Tidak bagus, Xiao Yan tampak panik dan sangat ketakutan, tetapi anestesi di tubuhnya membuatnya tidak bisa bergerak. Hanya saja harimau hitam raksasa itu tidak menyadari senyum aneh yang tersungging di sudut mulut Xiao Yan. Pergi ke neraka. Huang Quan marah. Tepat ketika harimau hitam raksasa itu mendatangi Xiao Yan dengan aura penghancur, kelemahan Xiao Yan seketika lenyap, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar tiba-tiba menghantam raksasa hitam itu. Harimau hitam raksasa itu terlambat untuk bertahan dan langsung terkena kekuatan jiwa Xiao Yan. Diserang oleh kekuatan jiwa besar dalam jarak sedekat itu, sosok harimau hitam raksasa itu menjadi ilusi, dan setelah beberapa saat, ia menghilang dalam semburan pecahan. Dan dengan lenyapnya harimau hitam raksasa itu, awan petir di langit pun ikut bergumam dan menghilang, dan pil obat seukuran lengkeng abu-abu di dalam kuali setan hitam pun ikut terdiam. Selesai. Melihat ini, Xiao Yan berkata dengan puas, lalu tampak sengaja menyapa Mu Suzi, Zujin, Yemeng, dan yang lainnya. Haha, anak ini. Melihat ini, para pejabat tingkat tinggi itu tak kuasa menahan senyum. Akan tetapi, mereka tetap tahu bahwa mereka semua meremehkan Xiao Yan, putranya ini, prestasinya di masa depan tidak terbatas. Dan Cheng, sekarang aku menunggu Qin Xin kembali berdagang. Aku tidak tahu kemana dia lari, kata Xiao Yan singkat, lalu segera menyimpan pil suanyin dengan giok bagus, dan juga menyimpan kuali setan hitam. Dia kemudian pergi ke kompleks untuk menunggu kepulangan Qin Xin. Setelah Xiao Yan selesai memurnikan pil obat, berbagai tempat juga melanjutkan budidayanya sendiri. Pada saat ini, di sebuah gua yang sangat tersembunyi di balik paviliun dupa terbakar, suara Qin Xin yang menusuk hati perlahan bergema di seluruh gua. Hanya saja saat ini gua itu jelas-jelas disegel oleh Qin Xin, jadi orang luar tidak dapat mendengar suara Qin Xin yang menusuk hati. Aku tidak mau, aku belum bisa jatuh, masih banyak hal yang menungguku. Mata indah Qin Xin dipenuhi dengan tatapan yang sangat menyakitkan, dan malam di pipinya memancarkan rona merah muda yang mengejutkan. Namun, saat ini, Qin Xin telah menelanjangi bahunya yang harum, dan di atas bahunya yang harum, bunga yang agak aneh perlahan-lahan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seluruh gua dipenuhi dengan warna merah mengerikan yang tak terlukiskan, dan sumber emisi merah ini berasal dari bahu Qin Xin yang harum. Di pundak Qin Xin siang, setangkai bunga merah dengan bentuk aneh sedang mekar perlahan, seakan-akan bunga itu benar-benar ada. Bunga merah itu mengandung kekuatan yang amat besar. Kekuatan itu mungkin jauh lebih kuat daripada Dou di bintang 9 pada umumnya. Berhenti, mata Qin Xin jelas memancarkan hawa dingin karena bunga merah di bahu yang harum, dan banyak butiran keringat muncul. Susu, bunga merah itu tampak sangat spiritual, dan sesaat kemudian cahayanya meredup. Saat bunga merah itu memudar, gua itu kembali damai. Pada saat ini, Qin Xin duduk di tanah dengan susah payah, terengah-engah. Hal ini telah terjadi berkali-kali. Dan Qin Xin tidak tahu apa bunga merah di pundaknya itu. Ia hanya samar-samar tahu bahwa meskipun bunga merah itu bisa membawa kekuatan besar, ia juga menggerogoti vitalitasnya. Biarkan Xiao Yan memurnikan pil suanyin untuk melawan bunga merah, jika tidak, setiap kali bunga merah itu meletus, Qin Xin akan dihantui ketakutan fisik dan psikologis yang besar.
Brengsek, apa-apaan ini? Dengan pengalamanku dan kekuatan bawahanku, tak seorang pun benar-benar tahu tentang ini. Qin Xin beristirahat sejenak, raut wajahnya sedikit pulih, ia mendengus dingin, lalu mengenakan pakaiannya. Aku tidak tahu berapa kali aku bisa bertahan seperti ini. Saat berikutnya, Qin Xin menggelengkan kepalanya keras-keras dan berkata, rasa sakit yang disebabkan oleh bunga merah ini tak terlukiskan dengan kata-kata. Aku tidak tahu apakah Xiao Yan berhasil atau tidak. Kuharap pil suanyin yang tercatat di buku rahasia itu bermanfaat, kata Qin Xin pelan. Jelas, dia menantikan kesuksesan Xiao Yan. Lagi pula, dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan resep rahasia itu. Jika dia bahkan tidak menggunakan pil obat, aku khawatir akan sangat sulit untuk menyembuhkan benda ini di tubuhnya. Tidak apa-apa, kembalilah dan bicarakan dulu. Qin Xin menyesuaikan tubuhnya, berusaha agar napasnya yang tak teratur tidak diketahui orang lain. Kemudian, ia mengangkat tangannya sedikit, dan vitalitas yang menyilaukan muncul, dan gua itu pun membuka sedikit celah. Sudah 3 hari, kemana Qin Xin pergi? Saat ini, di kompleks tempat tinggal Qin Xin, Xiao Yan duduk di tempat pertama, sedikit bingung. Sejak Xiao Yan selesai meracik pil obat 3 hari yang lalu, ia telah duduk di sini menunggu. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiao Yan, gerakan Qin Xin secepat kilat, dan dia kembali ke kediamannya dari gunung belakang dalam waktu singkat. Begitu dia kembali ke kediamannya, dia melihat Xiao Yan duduk di tempat pertama dengan mata terpejam, dan dia langsung berseru. Qin Xin bisa merasakan napas Xiao Yan cukup tenang saat ini. Jelas, situasi ini tidak mungkin terjadi dalam 1 atau 2 hari. Memikirkannya, Xiao Yan sudah meracik pil obat dan menunggunya. Akhirnya tiba juga. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, membuka matanya perlahan, lalu berkata dengan penuh semangat. Dia sendiri yang membuat pil obat untuk Qin Xin. Meskipun diam-diam mendapatkan resep dan bahan obat kedua untuk pil suanyin, pada akhirnya, yang paling disukai Xiao Yan adalah bahan obat yang dibutuhkannya. Jika tidak, meskipun ada hal-hal lain yang berharga, jika tidak bermanfaat, niscaya akan mengurangi nilainya. Apakah kau berhasil? Kata Qin Xin sedikit, tidak percaya. Pil suanyin adalah puncak dari pil kaisar tingkat kedua manusia. Saya khawatir beberapa alkemis kuno akan membutuhkan waktu 2 bulan atau bahkan 3 bulan untuk menyempurnakannya. Tanpa diduga, Xiao Yan berhasil menyempurnakannya dalam sebulan. Hal ini membuat kesan Qin Xin padanya semakin dalam. Untungnya tidak dipermalukan. Xiao Yan terlalu malas untuk bicara omong kosong, dan mengucapkan sepatah kata dengan lembut, lalu pil suanyin yang ada di meja di sebelahnya langsung berdiri dan berjalan menuju Qin Xin. Qin Xin juga orang yang cerdas. Ia baru saja melihat pil obat abadi di atas meja yang memancarkan gelombang memikat, dan matanya berbinar. Meminjamnya dengan santai, Qin Xin tiba-tiba merasakan bahwa pil obat di tangannya, yang dilindungi oleh batu giok halus, tampak memancarkan semburan aroma yang sangat cerah. Pola pil. Saat Qin Xin menatap pil suanyin, dia tiba-tiba berteriak. Dan Wen, ini hanya terjadi saat beberapa alkemis yang sangat kuat tengah memurnikan pil obat, dan mereka langsung kegirangan. Aku tidak menyangka aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Qin Xin dengan santai memainkan pil suanyin yang penting di tangannya, dan menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Saya tidak tahu mengapa, tetapi Xiao Yan saat ini tampaknya sedikit lebih kuat dibandingkan sebulan sebelum memurnikan pil obat. Bagaimana? Xiao Yan awalnya menyerahkan pil obat itu kepada Qin Xin, dan tidak terburu-buru, melainkan membiarkan pemeriksaan selesai. Lagi pula, Xiao Yan yakin dengan pil obat yang disulingnya, jadi ia lega bisa memeriksanya. Tidak lama kemudian, Xiao Yan melihat pemeriksaan Qin Xin, dan langsung mengajukan pertanyaan kecil. Apoteker tingkat 2 kaisar yang masih muda dan menjanjikan itu benar-benar mesum. Menghadapi pertanyaan Xiao Yan, Qin Xin sedikit mengeluh. Jangan khawatir, hal-hal yang kujanjikan padamu tentu akan diperhitungkan. Qin Xin selesai berbicara, perlahan memutar cincin di tangannya yang sekilas ia kenali tentang Beyonder. Setelah tindakan Qin Xin, udara di kompleks itu tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan mata Xiao Yan menjadi panas. Baiklah, inilah hadiah yang dijanjikan. Sesaat kemudian, sebuah kotak kayu muncul di tangan Qin Xin, lalu berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu mengambil kotak kayu dan membelainya dengan hati-hati. Hanya menyentuhnya saja, perasaan dingin datang, tetapi Xiao Yan sama sekali tidak bergeming, matanya bergerak sedikit, seolah ingin membuka kotak itu. Jangan bergerak, benda ini terlalu kuat, jadi harus ditekan dengan kekuatan dingin, kalau tidak, kau hanya akan membuat benda ini menghilang. Melihat ini, Qin Xin buru-buru berbicara. Aku tahu, tapi, setelah Xiao Yan selesai berbicara,
dia tiba-tiba menutup matanya, dan kemudian kekuatan api dan jiwa yang sangat mengerikan langsung melilit kotak kayu itu. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Melihat ini, Qin Xin cukup bingung, tetapi Xiao Yan seperti ini, menggunakan kekuatan jiwa dan api untuk memeriksa apakah isi kotak kayu itu benar-benar yang dia butuhkan. Aku tidak menyangka itu adalah buah harta karun angin Gale. Setelah beberapa saat, suara puas Xiao Yan tiba-tiba terdengar. Senang menghubungi Anda, kata Qin Xin puas. Meskipun nilai buah harta karun angin kencang sangat tinggi, namun tidak ada gunanya baginya. Xiao Yan memurnikan pil suanyin untuk dirinya sendiri, yang mana merupakan pertukaran yang setara. Kalau begitu, mari kita ucapkan selamat tinggal. Ngomong-ngomong, kalau ada pil obat yang perlu diracik lagi nanti, jangan lupa cari aku. Xiao Yan tersenyum perlahan, lalu menghilang. Siapa yang mencarimu, dasar berhati hitam, kata Qin Xin, ia tak kuasa menahan bahunya yang harum. Dengan benda ini, seharusnya ia bisa menahan bunga merah itu. Seiring berlalunya kekacauan dalam pemurnian pil obat, paviliun Fenxiang kembali tenang. Seketika rumor yang menyebutkan adanya reruntuhan itu terkonfirmasi, tetapi masih ada waktu sebulan sebelum berita spesifik mengenai reruntuhan itu keluar. Selama bulan ini, seluruh 3 hari Xuanzan dapat digambarkan sebagai perubahan warna situasi. Pertama adalah Paviliun Wanhua. Di Paviliun Wanhua, dengan hilangnya pemilik paviliun yang bertanggung jawab atas segala hal, semua urusan di paviliun kini ditangani oleh wakil pemilik paviliun Hua Yun. Namun, wakil pemilik paviliun Hua Yun hanya menggunakan beberapa cara rahasia untuk mengetahui bahwa pemilik paviliun tidak muncul. Krisis, yang kali ini pergi, tampaknya hanya sedang mengurus beberapa masalah pribadi. Tuan kedua, menurutmu apa yang guru lakukan? Di ruangan yang tenang, Yueru bertanya kepada Hua Yundao dengan patuh. Ruer, menurutmu apa hal tersulit di dunia ini? Menghadapi pertanyaan Yueru, Hua Yun dengan cekatan menghindarinya dan langsung bertanya. Yang paling sulit, seharusnya kultivasi. Lagi pula, orang biasa ingin berkultivasi menjadi petarung abadi seperti guru dan yang lainnya. Terlepas dari latar belakang bakat mereka, aku tidak tahu mereka harus berusia berapa. Yueru berpikir sejenak, tidak mengerti mengapa guru keduanya menanyakan pertanyaan ini. Hehe, dulu aku cuma pelayan kecil di samping kepala paviliun. Berkat kepala paviliun, aku jadi tidak membencinya. Aku mengikuti kepala paviliun sampai ke utara dan selatan, dan akhirnya aku punya kekuatan seperti sekarang ini. Kepala paviliun selalu bangga dan memiliki impian seumur hidup untuk menjadi pahlawan, tetapi ketika kami melakukan perjalanan ke selatan dan utara, kami bertemu banyak orang, dan di antara mereka ada banyak orang yang luar biasa. Di antara orang-orang itu, Fentian, pemilik paviliun Fenxiang, adalah yang paling menonjol. Dulu, kepala paviliun itu sombong dan angkuh, tetapi dia benar-benar malu dengan orang bernama Fentian ini, dan akhirnya datang ke sini untuk mendirikan sekte dan paviliun Wanhua. Dan tujuan paviliun Wanhua didirikan oleh paviliun ini adalah untuk memberi kami para saudari tempat bernaung. Itulah sebabnya tidak ada pria di paviliun Wanhua kami, karena pemilik paviliun telah terluka terlalu dalam oleh Fentian. Hua Yun mengucapkan kata demi kata, semua kebencian terhadap Fentian terpancar dari kata-katanya. Namun, Yueru agak bingung. Karena tuan kedua begitu kejam kepada Fentian, mengapa Fentian datang ke sini beberapa hari yang lalu, dan saudara kedua masih membantu Fentian berbicara. Ini jelas tidak masuk akal. Fentian telah menjadi liar, tak terkendali, dan mencintai kebebasan sepanjang hidupnya. Pertama, dia memprovokasi Master Paviliun kami, dan kemudian memprovokasi Master Sekte Racun. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pemilik paviliun saat itu juga seorang wanita yang baik hati dan lembut hati. Hanya dengan kemunculan penguasa sekte beracun itulah kepribadian pemilik paviliun berubah, lanjut Hua Yun. Ya, Yueru mengangguk kecil saat mendengar kata-kata itu. Setelah berhari-hari datang ke paviliun Wanhua, saya telah berkultivasi di bawah bimbingan guru saya, Master Paviliun Wanhua. Saya bisa merasakan kebencian guru saya terhadap manusia secara tak kasat mata. Aduh, lupakan saja, hal-hal ini akan dibahas lebih rinci denganmu nanti. Prioritas utamamu sekarang adalah berkultivasi dengan baik dan menunggu kabar tentang reruntuhan itu sebulan lagi. Ketika berita tentang reruntuhan itu keluar, aku khawatir pemilik paviliun juga akan kembali, kata Hua Yun pelan. Terima kasih tuan kedua. Yueru mendengar kata-kata itu, dan langsung menjawab dengan manis. Apa yang terjadi pada pewarismu? Hua Yun tampaknya tahu bahwa dia telah berbicara terlalu banyak, dan kemudian mengganti topik pembicaraan.
Sekarang aku telah bertemu Kaisar Do Bintang 5 yang telah mencapai kesempurnaan dan ingin melampaui malapetaka, tetapi pencapaian ini tampaknya tidak semudah yang dicapai kultivator lain. Yueru menggelengkan kepalanya, tidak dapat memahami alasannya. Jangan khawatir, aku yakin reruntuhan ini akan menyelesaikan masalah ini kali ini. Hua Yun segera menghiburnya setelah mendengar ini. Lagi pula, Master Pavilion pernah berkata bahwa masalah pewaris Yueru akan diselesaikan di relik ini. Meskipun saya tidak tahu persis masalahnya, dengan kekuatan tempur Master Pavilion, tentu saja itu tidak salah. Ya, dia setuju dengan lembut, lalu Yueru berpamitan kepada majikan keduanya, meninggalkan tempat itu, dan berjalan menuju kediamannya. Xiaoyan, aku ingin tahu bagaimana kabarmu sekarang. Kita berpisah di awal, tapi setiap kali Yueru membayangkan mulut penuh dengan penggaris berat di punggungnya, menghadapi musuh tanpa rasa takut sama sekali, senyum muncul di sudut mulutnya. Ini adalah area terlarang Pavilion Wanhua kami. Tidak ada yang akan mengganggu Anda. Jika ada yang ingin Anda katakan, silakan sampaikan. Di area terlarang Pavilion Wanhua, 3 orang dari Sekte Ventian dan Poison Sect, yaitu Master Pavilion Wanhua, perlahan muncul di sana. Yun, sebenarnya aku, Ventian merasakannya sedikit, dan mendapati bahwa itu persis seperti yang dikatakan Hua Yun, dan saat berikutnya, Ventian berkata begitu. Anda, ada apa denganmu? Tanya Hua Xin dengan nada agak geli. Setelah berbicara, Hua Xin menatap Master Sekte Racun dengan niat buruk. Saat ini, Ketua Sekte Racun sedikit menutupi wajahnya, tetapi ada senyum masam dan tak berdaya di sudut mulutnya. Ventian, aku akan memberimu kesempatan. Mari kita bicarakan sesuatu di sini. Setelah bicara, kau akan menjadi kepala pavilion dupa terbakarmu, dan aku akan menjadi kepala pavilion Wanhuaku. Kita berdua tidak akan saling berhutang. Kata Hua Xin Qian dengan nada yang agak kasar. Hei, Siner, aku turut berduka cita. Ventian melirik Master Sekte Racun dengan tatapan meminta maaf, lalu membuka mulutnya. Ventian, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Hua Xin terluka parah oleh Ventian, jadi dia sangat marah ketika melihat Ventian dan Bing Xin bersama di waktu yang sama. Mengapa? Dari segi penampilan, bentuk tubuh, dan kekuatan. Di mana kamu lebih buruk dari Bing Xin? Mengapa Ventian memilih dia dan bukan dirinya? Biar ku ceritakan. Bing Xin dingin dan sombong, tapi dia juga mengerti banyak hal dari mata Ventian barusan. Ya, memang ada beberapa hal yang memang bukan milikmu. Simpati dan cinta itu 2 hal yang berbeda, pikir Bing Xin perlahan dalam hatinya. Hua Xin, kau pikir Ventian meninggalkanmu saat itu, tapi sekarang aku bisa mengatakan dengan jelas bahwa Ventian tidak meninggalkanmu saat itu, dan Ventian dan aku tidak bersalah. Bing Xin langsung merobek kain tulennya dan berkata kepada Hua Xin dengan sedikit keras kepala. Mustahil, kamu berbohong padaku. Pada awalnya, aku membiarkan diriku muda, dan untuk kata-kata pria tak berperasaan ini, aku menunggu selama 100 tahun penuh. 100 tahun lagi, kalau bukan terakhir kalinya aku pergi ke Tanah Tandus dan melihat kalian berdua menikah secara langsung, aku takkan pernah percaya ini. Kata Hua Xin, jelas-jelas sangat emosional. Ada beberapa hal yang bisa dilihat, belum tentu bisa dipercaya, kata Bing Xin dengan nada meremehkan. Hahaha, Ventian, Bing Xin, sekarang kalian berdua telah bergabung untuk menipuku. Benarkah Master Pavilion begitu mudah ditipu? Hua Xin menjadi bersemangat dan berteriak keras. Hua Xin, tenanglah. Aku datang ke sini hari ini untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas, dan aku tidak ingin masalah ini menjadi masalah besar. Kalau kalian tidak mendengarkan, aku akan pergi. Mendengar apa yang dikatakannya, dia langsung mendengus. Kamu bilang, hari ini, aku ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Hua Xin begitu terkejut oleh Bing Xin, dia langsung tenang, lalu menatap Bing Xin dengan tenang. Aduh, Ventian berdiri diam di antara kedua wanita itu. Saat ini, ia jelas tidak tahu harus berbuat apa. Aku tak bisa membayangkan kekuatan bertarungku yang bermartabat. Ada kalanya aku tak bisa berbuat apa-apa tentang hal semacam ini. Sayang, ini sungguh misterius. Ventian tersenyum perlahan, tak berdaya. Katakan padaku. Hua Xin segera menenangkan diri dan bertanya. Ingatkan saat Ventian pertama kali bertemu denganmu, kamulah yang pertama kali menyukaimu, dan kamulah yang ingin menikah. Sejujurnya, aku juga sedikit iri padamu. Seandainya Ventian bertemu denganku lebih dulu, semuanya akan berbeda, kata Bing Xin dengan sedikit nostalgia. Siner juga pekerja keras. Mendengar ini, Ventian tak kuasa menahan diri untuk mendesah pelan. Ketika Hua Xin mendengar kata-kata itu, dia mengangkat bahu karena tidak percaya. Saat kau dan Hua Yun bertemu Ventian,
serangkaian hal tak terbayangkan terjadi di antara kalian berdua. Tapi, tahukah kau mengapa Ventian berjanji menikahimu 100 tahun kemudian, tetapi mengingkarinya? Bingxin menghela napas haru, lalu mengatakan hal yang benar. Tidak tahu, tapi aku sudah menunggu di sini selama 100 tahun. Aku pergi ke kampung halaman Ventian untuk mencarinya di alam liar 100 tahun kemudian, tetapi yang kulihat adalah momen ketika dia menikahimu. Huasin dengan susah payah menahan amarahnya dan mengucapkan kata demi kata. Hahaha, pernikahan, sungguh kata yang konyol. Kuharap itu benar, kata Bingxin sambil tersenyum konyol. Huasin, kau tahu, kau lahir dari keluarga terpandang. Kau bukan hanya luar biasa dalam kekuatan, tapi juga fisik dan latar belakangmu tak tertandingi olehku, padahal aku hanyalah orang biasa. Setelah Ventian meninggalkanmu dulu, dia pergi ke kampung halamannya untuk mewarisi keluarga, tapi dia tak punya pilihan selain menemuiku di jalan. Saya masih ingat betul kebakaran tahun itu menghanguskan seluruh desa kami, dan saya sedang berada di tengah wabah racun yang mengerikan. Seandainya saya tidak bertemu Burning Tian, saya pasti sudah mati hari itu. Saat pertama kali bertemu Ventian, saya tahu Ventian adalah pria yang sangat menjunjung tinggi rasa keadilan. Malam itu, dia tidak menyerah dan membawa saya kembali ke keluarganya semalaman untuk mempersiapkan perawatan. Tapi saya dihentikan oleh keluarga. Saat itu, saya benar-benar berada di ambang kematian. Akhirnya, entah kenapa, meskipun keluarga Ventian sangat tidak ingin menemuiku, karena keras kepala Ventian, mereka akhirnya setuju. Tapi ada satu syarat, Ventian harus menikah denganku. Saat itu, keluarga mereka tiba-tiba mendapat ide yang sangat menakutkan, mencoba memindahkan tubuhku yang beracun dan jahat, sehingga mereka setuju untuk membiarkan Ventian menikah denganku dan segera menyembuhkanku. Meskipun Ventian sangat menderita dan sangat kecewa dengan keluarganya, setelah berdiskusi dengan saya setuju. Akhirnya, meskipun dia berjuang keras, demi keselamatan saya, dia tetap menikah dengan saya. Di masa depan, itu adalah malam saat kamu bertemu dan menikah. Aku masih ingat betul saat aku menikahi Ventian Jiu untuk menyembuhkan tubuh jahat dan beracun di tubuhku, kedatanganmu membawa api, dan aku tak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian dan kekuatanmu. Keluarga Ventian membunuh semua orang. Malam itu, kami tidak melihatmu. Setelah pernikahan sederhana itu, kami berdua memasuki wilayah terlarang keluarga Ventian untuk melenyapkan racun jahat di tubuhku. Ventian juga mengancam akan menstabilkan luka di tubuhku. Aku akan menikahimu, kau tidak tahu betapa hebatnya dirimu di mata Ventian. Namun, ketika kami berhasil keluar dari perbatasan, keluarga Ventian musnah total. Hanya penderitaan tak berujung yang menanti Ventian. Kemudian, saya mengetahui bahwa malam itu, kau hanya mengandalkan kekuatan satu orang, pedang, cahaya, pedang, bayangan, darah mengalir ke sungai, dan kau membunuh Ventian. Seluruh keluarga dibantai dan tak tersisa. Aku juga pernah berpikir untuk membalas dendam untuk Ventian, jadi aku mendirikan sekte racun. Tapi atas permintaan Ventian, aku menyerah. Setelah mengatakan itu, Bingxin tiba-tiba berhenti. Bingxin bisa merasakan bahwa bukan hanya orang-orang di depannya saja yang merasakan sakit yang teramat dalam di hati Ventian, bahkan mata Huayun pun dipenuhi rasa tak percaya. Tidak, mustahil. Kamu berbohong padaku. Awalnya, orang-orang di keluarganya dengan jelas mengatakan bahwa itu inisiatif Ventian, bukan pernikahan palsu sama sekali. Seru Huasin tak percaya. Hahaha, aku perempuan yang tak berdaya dan tak berdaya, jadi aku tak punya hak untuk bicara. Jadi, Ventianlah yang bertanggung jawab. Bingxin langsung tertawa setelah mendengar ini. Ventian, maafkan aku. Setelah Bingxin selesai berbicara, setetes air mata tiba-tiba muncul di sudut matanya, dan dia hendak melarikan diri. Karena kamu di sini, ayo kita tinggal. Melihat ini, Ventian segera berbicara untuk menghiburnya, lalu dia memegang Bingxin dengan satu tangan. Ventian bukanlah orang suci. Ibu Ventian adalah pemilik tubuh beracun itu, tetapi ia tidak punya pilihan selain mati karena tubuh beracun itu. Ventian tahu betapa takutnya tubuh beracun itu, jadi Ventian bersumpah bahwa ia akan menghadapinya di masa depan. Tubuh beracun yang jahat itu harus membantu. Ini juga alasan mengapa Ventian berusaha keras untuk membantunya ketika bertemu Bingxin. Lagi pula, Ventian merasa tubuh beracun itu seperti orang tuanya masih hidup, jadi dia tidak bisa hanya berdiam diri. Tidak, Huasin tampaknya mengerti segalanya saat mendengar ini, dan ada ekspresi ketakutan yang luar biasa di matanya. Tidak peduli seberapa besar dia mencintai Ventian, dia adalah pelaku yang membunuh seluruh keluarga Ventian. Maafkan aku.
Setelah meminta maaf 3 kali berturut-turut, suasana hati Hua Xin jelas hampir hancur, tak tertandingi. Ketika Fen Tian melihat ini, dia segera memegang Bing Xin dengan satu tangan dan berjalan menuju Hua Xin dengan tangan lainnya, mencoba menghibur Hua Xin yang sedang gembira. Maafkan akulah yang menghancurkan keluargamu. Sialan aku tidak pantas mendapatkan cintamu. Hua Xin menertawakan dirinya sendiri, merasa sedikit konyol. Tidak, aku tidak menyalahkanmu. Ini nasib buruk keluargaku, Fen Tian menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat pertama kali mendengar hal ini, emosi Fen Tian tentu saja sangat marah, tetapi di satu sisi, pelaku yang membunuh seluruh keluarganya, di sisi lain, wanita yang sangat dicintainya, Fen Tiannya terjebak dalam dilema. Oleh karena itu, setelah Fen Tian membantu Bing Xin mengatasi racun yang mengganggu di tubuhnya, dia mengetahui situasi Hua Xin dan di mana dia berada, tetapi dia tidak langsung mencarinya. Membiarkanmu melewati masa lalu. Saya hanya berharap Anda dapat memaafkan saya. Setelah bertahun-tahun, barulah saya menemukan jawabannya beberapa waktu lalu. Manusia tidak bisa dibangkitkan dari kematian, jadi biarkan masa lalu berlalu, kata Fen Tian dengan liku-liku kehidupan. Tidak, akulah yang meminta maaf sebelumnya. Hua Ge masih menolak untuk memaafkan dirinya sendiri dan melanjutkan. Ini semua salahku, jika aku tidak. Hua Xin sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fen Tian menutup mulut dan hidungnya dengan tangannya. Jangan bicara, sekarang aku punya 2 orang terpenting di sisiku. Yang satu kekasihku, yang satu lagi adik perempuanku. Setelah Fen Tian selesai berbicara, matanya sedikit terpejam. Mendengar kata-kata itu, Hua Xin tampak sedikit tenang. Kebenciannya terhadap Fen Tian di masa lalu kini hanya ingin menemani Fen Tian dengan baik dan melepaskan dosa yang telah ia perbuat. Dan Bing Xin juga membiarkan Fen Tian memeluknya seperti ini, tampaknya akhir ini adalah atribusi terbaik. Kesalahpahaman yang telah berlangsung selama 1000 tahun antara Master Pavilion Fenxiang, Master Pavilion Wanhua, dan Master Sekte-Sekte Racun akhirnya terselesaikan. Entah bagaimana mereka bertiga akan memperlakukan mereka di masa depan, tetapi satu hal yang pasti. Hubungan mereka pasti tidak akan menemui jalan buntu. Dan berita bahwa Master Pavilion Fenxiang dan Master Sekte-Sekte Racun muncul di Pavilion Wanhua dan menghilang bersama dengan Master Pavilion Wanhua segera menyebar ke sekte-sekte super utama di Xuantian Santian. Di dalam istana kerajaan Xuanling. Apa? Pemilik Pavilion Dupa terbakar muncul di Pavilion Wanhua. Saya diselamatkan oleh ketua sekte racun di saat kritis, dan ketiganya menghilang. Raja Xuanling duduk di kursi naga dan menanyai mata-mata berikutnya yang bertanggung jawab atas investigasi intelijen. Laporkan kepada rajaku, ini benar sekali. Mata-mata yang bertugas memata-matai intelijen langsung mengangguk dan berkata, membakar langit, bajingan tua ini benar-benar keluar di saat yang kritis, kata Raja Xuanling dengan nada kesal. Raja Xuanling tahu dengan jelas bahwa Fen Tian, sebagai orang terkuat di seluruh Pavilion Fenxiang, pasti berada di level petarung abadi, dan dia pasti setara dengan yang terkuat di antara keluarga kerajaan Xuanlingnya. Siapa lagi yang tahu tentang ini? Raja Xuanling menatap mata-mata intelijen itu dengan mata-mata berbisa dan bertanya. Melapor kepada Baginda, selain keluarga kerajaan Xuanling kita, saya khawatir seluruh 3 sekte besar Xuantian mengetahuinya. Mata-mata intelijen itu tidak berani menyembunyikan apapun, dan langsung berkata. Ayo turun, kata Raja Xuanling segera setelah mendengar ini. Saat mata-mata intelijen itu jatuh, rasa sakit Raja Xuanling tiba-tiba menjadi aneh. Sekarang reruntuhan akan segera lahir, para penguasa Pavilion Fenxiang telah memprovokasi insiden seperti itu lagi. Diperkirakan keluarga Medusa juga sedang menata ulang kekuatan internal mereka, dan mereka pasti akan menyerang keluarga kerajaan Xuanlingku pada waktunya. Sepertinya masalah Yanqi harus dipercepat, dan orang yang telah disapu oleh murid Medusa yang membatu itu, jika aku bisa mendapatkan kekuatan mereka berdua, aku khawatir orang tua di keluarga kerajaan itu juga tidak akan ada hubungannya denganku, kalau begitu. Susu, Raja Xuanling tertawa aneh. Pada saat ini, ia berada jauh dari keluarga kerajaan Xuanling, di lantai 7 istana bawah tanah. Aku tak percaya Fen Tian, lelaki tua abadi itu, berhasil keluar dari gerbang. Sebuah suara ragu terdengar samar. Orang tua ini adalah penjaga lantai 7 istana bawah tanah saat ini, dan dia juga penjaga keluarga kerajaan Xuanling, dengan kekuatan bertarung yang bermartabat. Kali ini, bukan hanya Pavilion Fenxiang, tetapi juga 3 pemimpin sekte Pavilion Wanhua dan sekte racun yang terganggu. Hubungan mereka bertiga tidak baik. Wenzi tentu saja langsung memberitahu berita itu begitu menerima kabar tersebut. Haha, meskipun aku tidak tahu hubungan mereka bertiga, mereka tidak mudah diganggu.
Menatap Wen Yan, sudut mulutnya sedikit bergerak. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa, entah itu Master Pavilion Wanhua atau Master Pavilion Fenxiang, atau bahkan Master Sekte Racun yang memiliki tubuh beracun, kekuatan tempur mereka bertiga jauh dari sebanding dengan orang biasa. Saya tidak tahu apakah pasukan itu telah memberi kita bala bantuan. Saya selalu merasa ada yang tidak beres, tetapi saya tidak bisa memberitahu Anda detailnya. Sesaat kemudian, lelaki tua itu berbicara perlahan. Lalu dia menatap sosok yang terpenjara dalam kegelapan, dan kemudian dia merasa lega. Surga yang terbakar, apakah Anda akhirnya keluar dari bea cukai? Dia pergi ke Pavilion Wanhua kali ini, mungkin untuk menyelesaikan masalah itu. Sudah bertahun-tahun berlalu, dia pasti sudah menemukan cara untuk menyelesaikannya. Sosok yang terpenjara itu menggumamkan beberapa patah kata, lalu tenang kembali. Kembali, katakan pada Raja Xuanling, apa yang dia inginkan, aku setuju, biarkan dia mempersiapkan diri dengan baik. Pria tua itu berpikir sejenak, lalu berkata, ya, Wenzi sangat gembira saat mendengar ini. Alasan mengapa aku begitu dekat dengan lelaki tua ini adalah karena rencana Raja Xuanling. Raja Xuanling telah gemetar selama bertahun-tahun, agar ia dapat memasuki lantai 7 istana bawah tanah dan mencoba melihat apakah ia dapat menyerap benda terikat ini. Jika ia berhasil, prestasinya tak terbatas. Saat Wenzi pergi, lelaki tua itu tersenyum perlahan. Hei, ayah harimau tidak punya anjing, Xuaner, jangan bilang kau kejam pada ayahmu. Kalau kau tidak punya kemampuan, aku khawatir mendapatkan benda ini akan jadi bencana. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan saat Fentian meninggalkan bea cukai kali ini. Orang ini punya hubungan yang tidak biasa dengan kelompok Pavilion Fenxiang. Meskipun kami telah mencegat beberapa investigasi di Pavilion Fenxiang selama bertahun-tahun, mereka mungkin sudah menduga keberadaan mereka di sini. Kali ini reruntuhan itu selalu membuatku merasa buruk. Tepat ketika lelaki tua itu kebingungan, sebuah suara jahat tiba-tiba terdengar di tempat itu. Susu, kakek tua, lama tak bertemu, kekuatanmu masih petarung abadi bintang 1. Suara penuh penghinaan langsung terdengar, disertai aura jahat dan gelap yang pekat. Kamu tidak jauh lebih baik. Melihat ini, lelaki tua itu tampak sangat tidak senang, tetapi hatinya tenang. Orang ini adalah jiwa yang kuat dari klan jiwa. Keluarga kerajaan Xuanling mereka memiliki beberapa koneksi rahasia dengan klan jiwa, jadi di saat kritis seperti ini, klan jiwa meminta seorang petarung abadi untuk datang dan berjaga di kota. Bersiaplah, aku khawatir status keluarga kerajaan Xuanling sedang dipertaruhkan. Sekarang karena ada 2 pejuang abadi di lantai 7 istana bawah tanah, saya khawatir seluruh pavilion dupa terbakar tidak akan mampu menerobos, jadi orang tua itu tentu saja tidak khawatir. Dengan munculnya seorang petarung abadi yang kuat, api merah yang sangat lemah tiba-tiba muncul dari sosok yang terikat itu, lalu dengan lemah berkata, 2 petarung abadi. Fentian, jangan menjebak dirimu sendiri. Ada nada ketakutan dalam suaranya. Ia tahu betul kengerian melawan makhluk abadi, dan juga tahu hati Fentian, tetapi jika Fentian bersikeras menyelamatkan dirinya sendiri, saya khawatir itu akan menjadi kerugian besar. Ini konspirasi, kamu tidak bisa dibodohi, Fentian. Tak peduli seberapa besar angka itu meraung, beritanya tidak pernah keluar. Di dalam kota Xuanling, bagaimana kabarmu? Di ruangan merah muda yang penuh godaan, suara Blood Rose bertanya dengan menawan. Laporkan kepada tuanmu, masalah itu telah selesai. Asalkan berita tentang reruntuhan itu keluar, kalian bisa langsung berangkat. Kata pria yang tadinya terbungkus kain coklat itu dengan hormat. Bagus sekali. Juga, perhatikan kaisar hantu gagak hitam. Orang itu selalu membuatku khawatir, kata Mawar darah ragu-ragu. Ya, setelah berbicara, pria misterius itu menghilang, meninggalkan Blood Rose sendirian. Darkrow pernah mengirim orang untuk mengepung Xiaoyan, tetapi dia tidak tahu bahwa hati kaisar hantu sudah tidak lagi tertuju pada Xiaoyan, dan dia kehilangan pasukannya setelah kehilangan istrinya. Tapi apa sebenarnya rencana orang ini dan hantu penggali makam abadi? Mendengar kata-kata itu, Blood Rose tiba-tiba berpikir. Karena berpikir tidak ada gunanya, Sui Qiangwei merapikan pakaiannya dan kemudian keluar untuk memeriksa susunan lelang. Di antara Sulaiman, Master Sekte, mengapa berita tentang reruntuhan itu belum keluar kali ini? Rombongan itu berkata dengan rendah hati kepada Master Sekte pertama Solomon. Haha, reruntuhan kali ini berbeda dari masa lalu. Kali ini, hal-hal di reruntuhan terlalu rumit. Saya khawatir Pavilion Wanhua dan keluarga kerajaan Xuanling tidak akan melewatkan kesempatan ini. Saat itu tiba, kita bisa memancing di air yang keruh. Master Sekte Solomon tersenyum. Reruntuhan ini adalah batu pelatihan sebelum kompetisi sekte yang sebenarnya.
Selain itu, di tempat-tempat yang jauh, tempat ini sepi, tetapi ada fluktuasi yang sangat aneh, yang persis sama dengan reruntuhan yang dikabarkan.